lepas dari Kabupaten Subang, Jawa Barat, si pemudik motor Tolkani bersama istri dan temannya mencoba keluar dari jebakan kemacetan Pantura. Kota tujuan Tolkani, Tegal, masih setengah perjalanan lebih. Di sepanjang perjalanan, SPBU menjadi tempat istirahat favorit para pemudik. Antrian pengisian bahan bakar mengular hingga keluar badan jalan. Banyak pemudik terpaksa membeli bensin eceran meski harga berlipat. Piro regane? Ya sarapopo sanyatane kepepet. Kan nggak ada pom bensin lagi. Kecil-kecil. Ini istri saya beli bensin harga 20 yang biasanya di pom 4,5 bisa nggak bisa harus dibeli karena nggak ada pom bensin lagi. Nggak ada pom bensin, adanya kemungkinan di Kemanukan atau di Indramayu. Selama arus mudik, kebutuhan BBM meningkat drastis untuk menyuplai migrasi bagi 22 juta pemudik. Sebagai antisipasi, PT Pertamina menyiapkan 3,7 juta kiloliter BBM bersubsidi selama bulan puasa dan Lebaran. Konsumsi premium yang biasanya kurang dari 80.000 kiloliter per hari mendekati Idul Fitri mencapai 100.000 kiloliter. Rata-rata ya dalam satu bulan itu 7% ya selama puasa dan Lebaran. Polanya memang yang unik ya, ada beda premium dan solar. Kalau premium di awal-awal puasa ini memang cenderung turun. Karena apa? Minggu-minggu pertama nih orang lebih senang di rumah. Nah ini akan mulai meningkat di pertengahan minggu kedua sampai puncaknya nanti di H-7. Solar sebaliknya di awal-awal puasa itu meningkat cukup pesat ya karena pergerakan pengiriman logistik, barang antar daerah dan sebagainya ini meningkat sangat pesat. Ya, tapi begitu H-7 itu konsumsi solar ini langsung drastis turun sampai H+7 karena memang angkutan barang sudah tidak diperbolehkan lewat jalur-jalur mudik. Ya, kemudian pabrik-pabrik sudah pada tutup. Tolkani sampai di Pamanukan, 150 km dari Jakarta. 17 jam sudah Tolkani berjuang menembus kemacetan. Jika dibandingkan jarak tempuh normal, maka dengan waktu 17 jam, Tolkani seharusnya bisa sampai di Tuban, Jawa Timur. Jauh melebihi kota Tegal yang seharusnya ditempuh 6 jam saja. Saya sama istri lagi istirahat di pom bensin Pemanukan. Capek kan, no? Capek kan? Walaupun bonceng tapi capek. Iya. Capek-capek terpaksa biar ketemu anak. Ini kemungkinan sampai Tegal kira-kira bisa pagi karena ya bisa pagi bisa siang. Karena dulu aja yang macetnya begitu nggak kayak gini 1 hari 1 malam. Nah, kalau gitu saya kan sering istirahat, jadi sampai di rumah kemungkinan siang karena keadaan situasinya malam, jadi kita naiknya motor harus santai. Lagian bapak istri, yang penting kita sampai tujuan di kampung halaman kita. Untuk mengatur lalu lintas, polisi juga memantau arus mudik dari National Traffic Management Center atau NTMC. Polri memantau langsung keadaan jalur mudik melalui kamera CCTV yang dipasang lebih dari 40 lokasi strategis. Titik-titik pantau mulai dari Bakahuni, Lampung, Merak, Nagrek, Pasteur, Simpang Jomin, Kediri, hingga ke Tapang, Gilimanuk yang menghubungkan Jawa dan Bali. Tujuannya untuk memperlancar sistem pengendalian arus lalu lintas, serta menekan jumlah kecelakaan. Informasi dari NTMC yang juga disiarkan di berbagai media dapat menjadi referensi pemudik dalam memilih jalur yang akan dilalui. Ya, kita memanfaatkan sarana prasarana yang ada, baik melalui media elektronik, media cetak, juga melalui brosur-brosur kita sampaikan terutama mengenai rute mudik, baik jalur utama maupun alternatif. Apabila di depan ada yang trouble, kita himbau untuk masyarakat mengambil jalur lain. Juga menempatkan anggota pada lokasi-lokasi rawan macet
yang diperkirakan padat itu anggota-anggota istilahnya pagar betis. Atau kita lakukan pengaturan sistem kontraflow. Kontraflow itu kita pasang barikade-barikade yang tidak permanen gitu kan. Termasuk juga berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Pasar tumpah dan terminal, nah ini kita juga lakukan upaya-upaya sosialisasi, himbauan kerjasama, karena sifatnya kan sinergi, sehingga diharapkan semuanya bisa lancar. Sudah 2 hari di atas kapal, Akbar mulai dihinggapi kejenuhan. Untuk membunuh waktu perjalanan, penumpang berjalan-jalan di lorong kapal. Ada yang mengisi dengan bermain atau mengobrol dengan penumpang lain. Akbar sebisa mungkin mencoba menghemat pengeluaran. Belanja juga mungkin mahal ya, dipaksain. Kenapa? Untung ganjal kan, untuk ngajal perut apa segalanya biar nggak mual. Di bawah itu mungkin ya cuma tidur, minum, makan, ngemil-ngemil, WC, kalau nggak balik lagi tidur, kalau nggak naik ke atas, gitu-gitu aja ngabisin waktu biar nggak merasa jenuh gitu kan. Televisi, satu-satunya fasilitas hiburan di dalam dek ekonomi, justru tidak berfungsi. TV dari hari pertama sampai sekarang nggak nyala-nyala, dari dek 2, dek 3, dek 4 sampai ke atas nggak ada TV yang nyala. Kalau ada hiburan-hiburan gitu kan enak kan jadinya kan, bisa nonton, bisa inilah, ada berisik-berisiknya dikit lah. Kalau bilang begini kan ya kita juga merasa jenuh, 4 hari di laut. Nasib penumpang ekonomi makin menderita karena fasilitas kamar mandi juga tidak berfungsi baik. WC mampet, keran air pun macet. Itu semuanya mampet, air di mana-mana. Jadi kayak kubangan aja gitu di kamar mandi. Ketidaknyamanan lainnya adalah menghadapi asap rokok dari penumpang yang tidak peduli lingkungan sekitar. Setiap menit itu pasti ada aja yang ngerokok. Udah hawanya nggak ada, otomatis yang sekelilingnya kan pada kasihan. Apalagi yang nggak ngerokok. Selamat datang di Pulau Sumatera. Kapal sudah merapat di Pelabuhan Bakahuni. Kendaraan Gustaf keluar dari kapal dan Lampung menjadi provinsi pertama yang menyambut kedatangan Gustaf sekeluarga. Palembang masih sekitar 600 km atau 10 jam perjalanan darat. Gustaf memilih jalur lintas timur Sumatera. Rute perjalanan di lintas Sumatera berbeda dengan jalur Pantura. Tidak ada kemacetan di sini. Kontur jalan berbukit-bukit dan di beberapa titik kondisi jalan rusak. Kalau di Pantura kan kita kalau mau makan mudah. Kalau di sini sepi, kalaupun ada kita kaget, kita lagi kondisi high speed gitu kan, tahu-tahu ada tempat makan atau ada katakan toko-toko kelontong, kita ya nggak bisa lewat, nggak bisa berhenti gitu, bablas aja gitu. Nah ketika kita ngantuk, beda sama Pantura banyak kantong parkir ya, di sini kantong parkir nggak ada, jadi bikin kita mau berhenti itu bingung, takutnya keamanan lah gitu. Jadi ya itu doang, mungkin kalau ada kantong parkir akan lebih baik gitu. Rasa lelah juga mulai dirasakan kedua anak Gustaf. Mereka mulai rewel. Selama perjalanan, Hoimah harus pandai-pandai menghibur Aulia dan Anissa. Mobil orang itu bagus aja ya. Kalau waktu di jalan anak sering maju atau mundur. Kalau buat saya pribadi malah lebih enak, ada variasi ya dibanding kalau mereka tidur. Kalau mereka tidur justru malah konsentrasi monoton gitu, bingung gitu, kayak nggak ada teman gitu. Kala senja menjelang, mobil sudah melaju setengah perjalanan. Memasuki daerah Tulang Bawang, Gustaf memutuskan berhenti sejenak. Gustaf mencoba menelpon keluarga di Palembang untuk memberi kabar perjalanannya. Selama musim mudik Lebaran, pemakaian jasa telekomunikasi meningkat
dorong 3 kereta dalam satu. Dulu tradisi mengirim ucapan lebaran melalui kartu pos masih populer, tapi tren telah beralih. Kini masyarakat lebih mudah menelpon melalui telepon seluler atau mengirim ucapan lewat pesan singkat SMS dan jejaring sosial di dunia maya. Dikomparasikan antara lebaran tahun lalu maupun di hari biasa, semuanya mengalami peningkatan yang sangat signifikan, karena kami sadar bahwa sebenarnya pada saat orang melewati masa lebaran itu proses komunikasi meningkat karena mereka bersilaturahmi. Khusus untuk nelpon kita meningkat sekitar 140% dibandingkan hari-hari biasa. Untuk SMS juga kita meningkatkan kapasitasnya sekitar 60% untuk bisa menghandle sekitar 1,4 miliar SMS per hari. Kota Palembang masih 5 jam lagi. Gustaf kembali melanjutkan perjalanan. Namun berjam-jam menyopir membuat fisik terkuras dan konsentrasi menurun. Waktu itu kebetulan lelah banget dan kerasa, yang paling kerasa di mata sama kaki koordinasi udah nggak bagus ya koordinasinya. Kadang-kadang saya sempat oleng gitu kan, megang setir, akhirnya berhenti dulu lah gitu, lebih baik demi keamanan. Gustaf tak mau ambil resiko. Ia memarkir mobilnya di SPBU dan langsung mengambil posisi tidur. Sampai di rumah saya, rumahnya ini apa adanya rumahnya. Salim, Pak.